Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudin Fitriansyah dengan NIM 120210017 dari program studi teknik sipil kelas RA. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi terkait tugas proposal pada mata kuliah metode penelitian. Pada tugas kali ini, judul yang saya ambil yaitu pengaruh abu daun bambu sebagai substitusi material semen terhadap kotakan beton. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang penelitian ini yaitu pemanfaatan limbah daun bambu yang sering terbuang hingga terurai dengan sendirinya. Selain itu, penggunaan abu limbah daun bambu juga dapat menghemat penggunaan semen Portland 1, yang dimana semen Portland 1 ini merupakan semen yang biasa digunakan pada bangunan pada umumnya, yang dimana semen merupakan bahan material yang tidak terbarukan karena berbahan dasar dari batu kapur. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan kuat tekan yang lebih tinggi dibanding menggunakan semen Portland 1 secara seutuhnya. Lalu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama pada penelitian ini yaitu apakah penambahan abu daun bambu sebagai substitusi material semen dapat meningkatkan nilai kuat tekan beton? 2. Berapa nilai kuat tekan beton yang dihasilkan dengan variasi campuran abu daun bambu 0%, 3%, 5%, dan 7%? Lalu yang ketiga, berapa persentase optimum penggunaan abu daun bambu sebagai substitusi material semen? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui pengaruh penggunaan abu daun bambu pada campuran beton terhadap nilai kuat tekannya. Lalu yang kedua, mengetahui nilai kuat tekan beton yang dihasilkan dengan variasi campuran abu daun bambu 0%, 3%, 5%, dan 7%. Lalu tujuan penelitian yang ketiga yaitu mengetahui persentase optimum dari penggunaan abu daun bambu sebagai bahan substitusi material semen pada campuran beton. Manfaat penelitian yang mungkin akan didapatkan dari penelitian ini yaitu yang pertama, memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pembuatan campuran beton. Kedua, memberi edukasi pada masyarakat akan peranan limbah daun bambu terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Lalu yang ketiga, mengurangi penggunaan semen dan digantikan dengan limbah daun bambu. Untuk ruang lingkup penelitian itu sendiri, yang pertama ada reaksi pembakaran yang terjadi pada daun bambu tidak dihitung. Kedua, mutu beton yang direncanakan adalah 30 MPa. Yang ketiga, jenis semen yang digunakan adalah jenis semen Portland 1. 4. Agregat kasar yang digunakan yaitu agregat kasar yang lolos saringan nomor 3/4 inci atau 19 mm. Lalu yang kelima, agregat halus yang digunakan yaitu agregat halus yang lolos saringan nomor 4 dan tertahan di saringan nomor 200. Lalu yang keenam, variasi abu daun bambu yang digunakan sebagai campuran atau substitusinya yaitu 0%, 3%, 5%, dan 7%. Lalu yang ketujuh, nilai selam rencana yang diharapkan yaitu 80 mm atau 8 cm. Dan yang kedelapan, benda uji yang digunakan berbentuk silinder dengan dimensi 15 cm untuk diameternya dan tingginya 30 cm. Lalu ruang lingkup penelitian yang ke-9 yaitu uji tekan sampel dilakukan pada umur 14 hari dengan masing-masing 3 benda uji tiap variasi. 10. Standar yang digunakan pada metode campuran menggunakan SNI 7656 2012. Dan yang ke-11, pada penelitian ini tidak memperhitungkan analisis biaya yang digunakan. Selanjutnya ada landasan teori. Menurut Salmon, semen merupakan jenis bahan pada campuran beton yang memiliki sifat adhesi dan kohesi. Adhesi merupakan gaya tarik-menarik antar molekul yang tidak sejenis yang akan mengakibatkan dua zat saling melekat bila dicampurkan. Sedangkan kohesi merupakan gaya tarik-menarik antar dua molekul yang sama yang dipengaruhi oleh kerapatan dan jarak antar partikel dalam zat. Pada campuran beton, contoh sifat yang terjadi tersebut yaitu pada semen dan air. Kedua zat tersebut yang berfungsi sebagai pasta pengikat pada beton. Lalu ada kandungan utama yang terkandung pada semen, yaitu ada oksida kapur atau CaO sebesar 30 hingga 50%. Lalu ada oksida silika atau SiO2 yaitu sebanyak 28 hingga 38%. Lalu ada oksida aluminium atau Al2O3 sebesar 8 hingga 24% dan magnesium oksida atau MgO sebesar 1 sampai 18%. Lalu selanjutnya ada bahan substitusi. Bahan substitusi atau bahan pengganti yang digunakan pada penelitian ini adalah abu daun bambu. Dipilihnya abu daun bambu sebagai substitusi material semen karena abu daun bambu memiliki sifat pozolan. Serta dengan pembakaran daun bambu pada suhu 600 derajat Celcius selama 2 jam akan menghasilkan oksida silika atau SiO2 sebesar 75
0,9%, yaitu zat yang sama yang terkandung pada semen. Lalu ada oksida aluminium Al2O3 sebesar 4,13%, besi 3 oksida atau Fe2O3 sebesar 1,22%. Lalu ada oksida kapur atau CaO sebesar 7,47%. Lalu ada magnesium oksida atau MgO sebesar 1,85% dan oksida kalium atau K2O sebesar 5,62%. Selanjutnya ada pengujian benda uji. Nilai kotakan rencana seperti yang sudah dijelaskan tadi pada percobaan ini yaitu 30 MPa dengan benda uji berbentuk silinder, diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Dan dengan pengujian kotakannya mengacu pada SNI 1974-2011, yaitu dengan proses curing atau perendaman benda uji setelah melepas dari backcasting atau cetakan. Lalu ada pelapisan permukaan atau capping menggunakan belerang, serta pengujian kotakan menggunakan alat CTM atau Compression Testing Machine. Dengan persamaannya, yaitu FC aksen sama dengan P per A, di mana FC aksen itu merupakan kotakan beton dengan satuannya MPa atau Newton per milimeter persegi. Lalu untuk P sendiri gaya tekan aksial dengan satuan Newton yang akan dihasilkan dari mesin CTM tersebut terhadap betonnya. Lalu ada A, yaitu luas penampang benda uji dengan satuannya milimeter persegi. Selanjutnya ada diagram alir. Diagram alir pada pembuatan proposal ini yang pertama yaitu persiapan material dan alat uji, lalu dilanjut dengan pengujian material, lalu selanjutnya ada perencanaan job mix formula atau mix design dengan SNI 2012 tadi. Selanjutnya ada pelaksanaan campuran beton, di mana saat pelaksanaan campuran beton juga kita menguji selamnya. Jika selam mencapai selam rencana sebesar 80 mm atau 8 cm, maka pengujian akan berlanjut. Namun jika selam rencana belum tercapai, maka yang dapat dilakukan yaitu menambah atau mengurangi air dan mengoreksi jumlah semennya. Lalu jika selam sudah tercapai, selanjutnya pembuatan benda uji. Lalu pembuatan benda uji itu sendiri termasuk memasukkan benda uji ke dalam backcasting atau ke dalam backcasting. Lalu selanjutnya ada perawatan benda uji, yaitu pelepasan benda uji yang telah masuk ke dalam cetakan tadi dengan cara membukanya, lalu masukkan ke bak curing berisi air hingga 1 hari sebelum melakukan uji tekan. Selanjutnya ada pengujian benda uji, yaitu menggunakan mesin CTM tadi. Dan maka jika semua sudah selesai akan didapat data-datanya, lalu akan dilakukan analisis data dan baru dapat ditarik kesimpulan apakah abu daun bambu tadi dapat meningkatkan kotakan pada beton atau malah sebaliknya. Yang selanjutnya ada pengumpulan data, yaitu yang pertama ada data primer, di mana data primer itu yang pertama ada pengujian kadar lumpur. Pengujian kadar lumpur ini mengacu pada SNI 034141-1996. Pengujian ini guna menentukan gumpalan lumpur dan butiran mudah pecah yang terkandung dalam agregat. Dan yang kedua ada analisis saringan. Pengujian analisis saringan ini mengacu pada SNI 03-1968-1990. Pengujian ini dimaksudkan untuk pemeriksaan dan menentukan gradasi butiran agregat halus dan agregat kasar dengan menggunakan saringan tertentu dan bantuan alat Schub setter. Yang ketiga ada zat organik agregat halus. Pengujian zat organik ini mengacu pada STM C40 dengan menggunakan standar warna helix tester. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan larutan NaOH 3%. Hasil percobaannya bagi agregat halus yang layak pakai yaitu nomor kurang dari sama dengan 3. Jika lebih dari 3, maka agregat halus tidak layak pakai. Dan yang keempat ada kadar air agregat. Pengujian kadar air ini mengacu pada SNI 1971-2011. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui persentase kandungan air yang terkandung pada agregat kasar maupun agregat halus. Yang kelima ada berat jenis agregat kasar. Pengujiannya mengacu pada SNI 1999-2008. Berat jenis ini dapat dinyatakan dengan berat kering, berat kondisi jenuh dalam air,
dan berat kondisi kering permukaan atau SSD. Pengujian ini dilakukan guna mendapatkan modul sekalusan agregat kasar. Lalu keenam ada berat jenis agregat halus yang pengujiannya mengacu pada SNI 1970-2008 yang tujuannya sama seperti pada agregat kasar, yaitu untuk memperoleh nilai modulus kalusan. Lalu selanjutnya ada data sekunder. Selanjutnya ada data sekunder, yaitu data yang didapat dari jurnal-jurnal atau referensi yang dibaca. Contoh data sekunder di sini yaitu tadi seperti pada kandungan-kandungan yang terdapat pada abu daun bambu setelah pembakaran 600 derajat selama 2 jam, yaitu seperti oksida silika sebesar 75,9% dan lain-lain. Itu termasuk ke dalam data sekunder. Lalu untuk data pustakanya sendiri atau referensi yang saya gunakan seperti berikut, dan ya selesai. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.